Benua Changlan, dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Para pendekar berlatih kultivasi dengan melatih roh bela diri untuk menyatu dengan alam. Kekuatan tertinggi mampu menghancurkan gunung dan sungai. Seorang pemuda biasa dari dunia yang jauh, yang nasibnya berubah setelah tersambar petir. Ia memperoleh roh pertempuran suci, sumber kekuatan langka yang mengubah hidupnya. Di episode selanjutnya, setelah kompetisi berakhir, Gong yang mengajak Qin Nan dan saudari King Shu ke tempat yang lebih sepi. Lalu, King Shu mengungkapkan kekhawatirannya tentang banyaknya rahasia yang dimiliki Qin Nan. Qin Nan menjelaskan bahwa ia dikejar oleh Ling Zixiao dan kelompoknya, sehingga terpaksa fokus meningkatkan kekuatannya. Ia beruntung bisa meningkatkan kekuatannya saat kompetisi berlangsung. Saudara Gong, yang kemudian bergabung dan membagikan pil yang diperoleh. King Shu bertaruh 4.000 pil Martial Emperor, sehingga mendapat 8.000 pil, dan saudara yang menambahkannya menjadi 10.000 pil. Sebagai apresiasi atas kontribusi Qin Nan, saudara yang memberinya 30.000 pil Martial Emperor, setara dengan 3 juta pil Shantian. Qin Nan merasa pemberian itu terlalu besar, karena ia merasa tidak berkontribusi banyak. Ia hanya bersedia menerima 10.000 pil Martial Empire, saudara Gong yang menyetujuinya. Setelah saudara Gong yang pergi dengan alasan ada urusan lain, Qin Nan dan King Shu berada berdua dalam suasana canggung. Qin Nan mencoba mengembalikan escape orb yang pernah diberikan King Shu karena tidak menggunakannya. Namun King Shu memaksa agar Qin Nan tetap menyimpannya demi keselamatannya. Setelah King Shu pergi, Qin Nan memutuskan untuk fokus meningkatkan jiwa God of War. Ia memiliki 100.000 pil Shantian dari sekte, ditambah pil Martial Emperor yang setara dengan 1 juta pil Shantian total, 1.100.000 pil Shantian. Ia mulai menelan pil. 300 pil pertama, tidak ada reaksi. 9.900 pil Shantian, masih tidak ada reaksi. Akhirnya setelah menyerap banyak pil, Martial Soul Level mencapai 10 tingkat Huang, ditandai dengan 10 cahaya kuning. Qin Nan masih memiliki 90.000 pil Shantian dan berharap bisa naik ke peringkat Martial Soul Xuan yang legendaris. Jika masih kurang, ia masih memiliki 10.000 pil Martial Empire cadangan. Setelah 3 jam, 90.000 pil Shantian masih belum cukup. Qin Nan menggunakan pil Martial Emperor 999 pil terakhir. Terjadi peristiwa luar biasa. Jiwa God of War bertempur melawan surga dan bumi, tidak terkalahkan. Pada akhirnya, terjadi kebangkitan mata ilahi yang menandai pencapaian baru bagi Qin Nan. 3 hari setelah sesi kultivasi intensif, Qin Nan terbangun dengan sakit kepala dan ia segera memeriksa kondisinya dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Mata God of War Qin Nan telah berevolusi. Sekarang matanya memiliki kemampuan mata ilahi yang bisa melihat segalanya, termasuk ere dan mungkin tembus pandang. Qin Nan menyadari bahwa kekuatan ini akan sangat berguna di masa depan. Saat ia keluar dari tempat kultivasinya, Bai Heng murid luar telah menunggunya. Bai Heng mengaku mendapat info dari senior Xiao bahwa Qin Nan berkultivasi di sana. Ia juga menceritakan kejadian aneh beberapa hari lalu ketika banyak murid dalam berteriak marah karena merasa ada yang mengintip mereka. Ternyata itu adalah efek dari kekuatan baru Qin Nan. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menunggu, Qin Nan memberi Bai Heng 100 pil Martial Emperor. Bai Heng sangat berterima kasih dan menawarkan bantuan kapanpun dibutuhkan. Bai Heng memberi informasi bahwa akan ada pelelangan di Wealth Hall yang hanya khusus untuk murid luar. Qin Nan tertarik karena setelah melatih niat pedang dan mencapai tahap pertama ranah Arken, ia ingin mengganti pedangnya. Bai Heng menjelaskan aturan Wealth Hall, lantai 1 hanya untuk murid luar, lantai 2 dan 3 untuk murid dalam, lantai 4 khusus murid inti. Sebenarnya Qin Nan dengan lencana naga ungu Scarlet Fang, Qin Nan bisa mengakses lantai 3 atau bahkan 4. Tapi, ia memutuskan tidak perlu. Saat memasuki Wealth Hall, Qin Nan kagum dengan fondasi kuat tempat itu, dipenuhi roh langit dan bumi, seperti kota harta karun. Dengan mata ilahinya, Qin Nan
bisa melihat aura dan kualitas benda-benda. Banyak benda biasa yang tidak layak masuk pelelangan. Ada pedang kuno dengan kekuatan kuat, tapi terlalu mahal. 10.000 pil Martial Emperor. Qin Nan sadar dirinya belum mampu membeli pedang semahal itu. Di salah satu stand, Qin Nan melihat ginseng yang tampak biasa dan membusuk dari luar. Namun, mata ilahinya menangkap sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan sangat misterius di dalamnya. Ia yakin itu pasti harta karun. Penjual melarangnya menyentuh. Hanya boleh melihat. Qin Nan langsung menawar. 1.000 pil Xiantian. Bai Heng terkejut ginseng ini jelas membusuk, berani menjualnya dengan harga 1.000 pil Xiantian. Apakah kau merampok kami? Qin Nan dengan tenang menaikkan tawaran. 1.000 pil Xiantian bukan. Aku akan memberimu 10 pil Martial Emperor. Bai Heng bingung. Tuan muda Qin Nan, mengapa Anda membeli ginseng ini? Ini jelas-jelas sudah membusuk. Tidak ada gunanya sama sekali. Qin Nan menjawab santai. Aku hanya penasaran. Ditambah lagi, itu hanya 10 pil Martial Emperor. Bai Heng kagum dengan Qin Nan, mengeluarkan pil berharga seperti tidak ada artinya. Saat Qin Nan hendak mengikuti pelelangan di Wealth Hall, tiba-tiba seseorang mencegatnya dan bertanya, "Apakah kau Qin Nan?" Orang itu adalah Nangong Hao, adik laki-laki dari Nangong Cheng murid luar, peringkat pertama di domain luar, Martial Soul level 9, tingkat Huang, tingkat kultivasi. Setengah Xiantian, sangat disukai oleh tetua pertama domain luar. Sedangkan, Nangong Hao, adik Nangong Cheng, dikenal suka menghina orang dan melecehkan murid perempuan. Orang-orang takut melawannya karena pengaruh kakaknya. Nangong Hao dengan arogan melarang Qin Nan mengikuti pelelangan. Dengarkan aku sekarang. Aku tidak terlalu menyukaimu. Aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan pelelangan hari ini. Qin Nan langsung menantang balik. Nangong Hao, aku tidak memiliki masalah denganmu. Kau berencana untuk menghentikanku dari bergabung dengan pelelangan. Apakah kau pikir aku seseorang yang akan diintimidasi seperti itu? Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Jika kau punya nyali, lawanlah aku di aula hidup dan mati. Orang-orang di sekitar terkejut dengan keberanian Qin Nan. Beberapa mengenalinya sebagai Qin Nan, pendatang pertama dalam kompetisi murid baru yang mencapai 1.000 langkah di hutan bambu kuno. Nangong Hao mengakui bahwa dalam hal kultivasi, ia bukan lawan Qin Nan, tapi ia punya cara lain. Ia memanggil admin lantai pertama Wealth Hall. Nangong Hao memfitnah Qin Nan di depan admin. Admin. Orang ini adalah orang yang berbicara dengan kejam, mengacaukan semua orang di sini. Menurut pendapatku, sampah ini seharusnya tidak diizinkan untuk ikut lelang. Admin yang ternyata berpihak pada Nangong Hao langsung menjatuhkan hukuman. Aku adalah admin yang bertanggung jawab atas lantai pertama Wealth Hall. Sekarang aku melarangmu untuk bergabung dengan pelelangan dan dilarang memasuki Wealth Hall dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kau harus menghadapi hukuman sesuai dengan aturan sekte. Qin Nan dengan tenang mengeluarkan token penatua. Maafkan aku punya token seorang penatua di sini. Aku khawatir kau tidak berhak menghukumku. Admin dan Nangong Hao tertawa. Mereka menuduh Qin Nan memalsukan token penatua pelanggaran yang jauh lebih serius. Admin mengancam akan menangani Qin Nan sesuai aturan sekte. Nangong Hao juga mengungkapkan motif pribadinya. Sialan Qin Nan. Jika bukan karena kau, bagaimana bisa Chu Yun mengabaikanku? Hari ini, aku akan memberitahumu siapa identitasku yang sebenarnya. Kau itu tidak pantas bersama dengan Chu Yun. Saat situasi memanas, seorang tetua datang dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi di sini? Apa kalian yang membuat keributan?" Admin segera melapor. "Tetua, murid ini bernama Qin Nan. Berani memalsukan token seorang penatua. Tindakannya merupakan pelanggaran terhadap aturan sekte. Ini adalah..." "Kau tolol? Bagaimana bisa kau tidak tahu token ini? Aku benar-benar buta. Sejak kapan Wealth Hall memiliki sampah sepertimu? Menyingkir dari pandanganku, dan jangan pernah masuk ke dalam Wealth Hall lagi." Admin yang tadinya sombong, langsung ketakutan, dan pergi dengan tubuh gemetar. "Junior Qin Nan, saya minta maaf untuk itu. Orang itu sampah. Saya harap dia tidak menyinggung Anda." Qin Nan tidak puas hanya dengan permintaan maaf. Ia menuntut, "Jangan khawatir, tetua. Barusan Nangong Hao ini bekerja sama dengan pria tua berjubah hitam
untuk melarang saya bergabung dalam pelelangan. Saya orang yang pemarah. Oleh karena itu, orang ini harus dilarang masuk ke Wealth Hall. Tetua langsung mengumumkan. Nangong Hao bukan, mulai hari ini dan seterusnya, kau dilarang memasuki Wealth Hall. Jika tidak, kau akan dikeluarkan dari sekte Lingzong. Nangong Hao geram, bangsat, Qinnan. Aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku ketika saatnya tiba. Setelah Nangong Hao pergi, tetua mengembalikan token kepada Qinnan dan mengungkapkan keistimewaan luar biasa menurut aturan Wealth Hall. Pada saat dimulainya lelang murid luar, Anda diizinkan untuk memilih 3 harta tanpa membayar biaya apapun. Tidak ada yang berhak bersaing dengan Anda. Bai Heng terkejut, bebas memilih 3 potong harta karun. Token apa yang dipegang oleh Qinnan ini? Qinnan meminta tetua untuk merahasiakan identitasnya. Dan tetua pun setuju. Setelah konflik dengan Nangong Hao, Bai Heng bertanya pada Qinnan tentang token yang baru saja ia pegang. Qinnan menjelaskan dengan santai. Hadiah dari seorang penatua yang dapat memungkinkanku untuk mengakses semua lantai di Wealth Hall. Bai Heng terkejut. Apa? Ia segera menyadari pasti ada dukungan dari penatua tertentu di belakang Qinnan. Bai Heng berpikir bahwa mengikuti orang seperti Qinnan pasti akan sangat berguna di masa depan. Kedatangan Nangong Cheng. Suasana berubah ketika seseorang berteriak, Nangong Cheng ada di sini. Semua orang panik. Banyak yang mengira Nangong Cheng sedang dalam pengasingan. Tapi tiba-tiba, ia muncul di pelelangan. Mereka sadar tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta berharga. Qinnan menggunakan mata ilahinya untuk mengamati Nangong Cheng. Martial Soul, level 9 tingkat Huang, menguasai tahap kesempurnaan, bersatu dengan senjata. Basis kultivasi di ranah Xiantian setengah. Kekuatannya sedikit lebih besar dari Ling Zixiao. Nangong Cheng langsung mendekati Qinnan dan bertanya, apakah kau Qinnan? Qinnan mengabaikannya, membuat orang-orang sekitar terkejut. Melihat keberaniannya, mengabaikan murid terkuat di domain luar. Nangong Cheng berbicara dengan nada yang tampak sopan, tapi penuh ancaman. Saudaraku terlalu bangga pada dirinya sendiri selama ini. Jika dia menyinggung Anda saat itu, tolong maafkan dia. Kau melarang adikku melangkah ke Wealth Hall sepanjang hidupnya. Ini hanya bisa dikatakan bahwa dia meminta bantuan padaku. Ia kemudian memperingatkan Qinnan. Namun, aku ingin mengingatkanmu di sini, bahwa kau tidak boleh terlalu arogan, dan jangan main-main denganku. Jika tidak, kau harus menanggung konsekuensinya. Bai Heng cemas, tapi Qinnan tetap tenang dan mengajaknya masuk karena pelelangan akan segera dimulai. Seorang pemimpin acara bernama Old Zhong membuka pelelangan domain luar. Ia langsung memulai dengan harta pertama. Harta karun pertama, teratai emas 3 kelopak, harga dasar 1000 pil Xiantian. Setiap kenaikan minimal 500 pil Xiantian. Suasana langsung ramai dengan penawaran. Aku akan menawar 1.500. Aku menawar 2.000. Aku menawar 3.000. Harga terus melambung hingga akhirnya teratai emas 3 kelopak terjual seharga 8.000 pil Xiantian. Old Zhang mengumumkan, harta berikutnya salah satu dari 3 item teratas dalam pelelangan ini, bunga 7 warna. Keistimewaan bunga 7 warna memberikan peluang 100% bagi kultivator ranah body tempering untuk menerobos ke ranah Xiantian. Setiap kelopak meningkatkan pemahaman seseorang. Manfaatnya 7 kali lipat dari teratai emas 3 kelopak. Penawaran pun memanas. Aku menawar 6.000 pil Xiantian. Aku menawar 8.000. Aku menawar 10.000. Aku menawar 15.000. Nangong Cheng angkat bicara dengan nada merendahkan. Untuk bunga berwarna 7 ini, harga penawaranku adalah 50.000 pil Xiantian. Aku berharap semua saudara senior dan junior di sini tidak akan bersaing lebih jauh. Seperti yang kalian semua tahu, aku hanya selangkah lagi naik level ke ranah Xiantian. Maka aku benar-benar membutuhkan bunga ini. Semua orang mundur karena takut pada pengaruh Nangong Cheng. Tapi tiba-tiba, suara tegas terdengar. Qinnan, aku menginginkan bunga 7 warna itu. Semua orang terkejut. Old Zhang mencoba menjelaskan bahwa tawaran terlambat karena sudah jatuh ke Nangong Cheng. Namun, Qinnan dengan percaya diri berkata,
Benarkah jika aku menginginkan bunga berwarna 7 ini, tidak peduli siapa yang ada di sini hari ini, itu tetap menjadi milikku? Nangong Cheng bukannya marah, malah tertarik. Jang tua tidak perlu marah, karena junior muda ini ingin bersaing denganku. Biarkan dia. Aku tertarik untuk melihat harga yang dapat dia tawarkan, namun Qingnan itu menjawab dengan santai. Mengapa aku harus menawar? Aku sudah memberitahumu bahwa jika aku menginginkan bunga berwarna 7 ini, maka itu akan menjadi milikku. Tidak peduli berapa banyak seseorang menawar, karena itu akan tetap menjadi milikku. Ol Jong setengah tertawa. Haha, junior muda ini memiliki selera humor yang tinggi. Jika kamu tidak mampu membayar harganya, maka tolong jangan ganggu. Tentu saja, jika kamu tampaknya memiliki cukup pil, kamu dapat bersaing. Tiba-tiba ekspresi Ol Jong berubah saat dibisikkan penatua di belakang. Penatua, mengapa Anda ada di sini? Ol Jong terkejut dengan apa yang terjadi. Secara refleks dia pun berteriak, bunga berwarna-warni ini akan menjadi milik murid junior itu. Junior Qingnan, maafkan ketidaktahuan saya. Saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Maafkan saya, tolong maafkan saya. Bunga 7 warna ini, seperti yang Anda katakan, jika Anda menginginkannya, maka itu milik Anda, tanpa perlu membayar. Nangong Cheng protes keras. Ol Jong, apa maksudmu? Hanya satu orang, dengan harga penawaran tertinggi, untuk mendapatkan bagian dari harta di setiap lelang. Hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan bunga 7 warna secara gratis? Ol Jong menjawab singkat, ini adalah aturan darurat dari sekte. Baiklah, mari kita beralih ke item berikutnya. Nangong Cheng hanya bisa mendendam. Aku akan mengingat apa yang kau lakukan padaku kali ini. Aku akan membuatmu membayarnya ketika saatnya tiba. Ol Jong mengumumkan item kedua yang terbaik. Ambergris, keistimewaan. Ambergris mengeluarkan aroma unik yang membantu meningkatkan ranah bela diri. Jika seseorang berada pada tahap kesempurnaan bersatu dengan senjata, dengan ambergris, ia memiliki peluang besar untuk mencapai ranah arken. Harga dasar 10.000 pil Xiantian. Penawaran berlangsung sengit. Aku menawar 11.000 pil Xiantian, 15.000. Aku menawar 15.000. Nangong Cheng langsung menawar tinggi. Aku menawar 50.000 pil Xiantian. Semua orang kagum. Tapi kemudian Nangong Cheng menantang Qingnan. Junior Qingnan, ambergris ini sangat langka. Jika Anda tidak mendapatkannya kali ini, Anda akan kesulitan menemukannya lagi. Jika Anda tertarik, Anda bisa bersaing dengan saya. Qingnan menjawab santai. Senior, kamu benar. Jika itu masalahnya, ambergris ini sekarang menjadi milikku. Nangong Cheng terkejut dan marah. Milikmu? Kenapa itu bisa menjadi milikmu sebelum kamu memberitahu kami tentang tawarannya? Kamu sudah mengambil bunga 7 warna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengambil ambergris ini? Tetua Wealth Hall kembali mengintervensi. Ambergris itu sekarang milik Qingnan. Mari kita lanjutkan ke harta karun berikutnya. Semua orang terkejut. Hah, Nangong Cheng memprotes. Tapi, diabaikan. Ia hanya bisa menyimpan dendam. Latar belakang apa yang dimiliki Qingnan? Dia mengambil 2 harta yang aku inginkan. Tunggu saja. Aku akan membalasnya ketika saatnya tiba. Bai Heng mengingatkan Qingnan untuk berhati-hati dengan Nangong Cheng. Tapi Qingnan tenang. Jangan khawatir. Jika dia mencari masalah denganku, aku punya cara untuk menghadapinya. Ol Jong mengumumkan item terakhir sekaligus akhir dari pelelangan, 7 dosa besar. Penjelasan tentang 7 dosa besar. 7 pedang kuno yang digabung menjadi satu. Ditemukan oleh salah satu penatua sekte di reruntuhan kuno. Latar belakang masih misterius, tetapi ketajaman dan bahan mereka setara dengan senjata mistik. Jika ke-7 pedang digabungkan, kekuatan mereka sama dengan senjata mistik lainnya. Harga dasar 50.000 pil Xiantian. Kenaikan minimal 10.000 pil Xiantian. Kekuatannya setara dengan senjata mistik. Sayangnya, bahkan jika itu adalah murid dalam, tidak semua orang memiliki senjata mistik kan? Aku tidak menyangka bahwa kali ini di pelelangan domain luar, muncul harta karun seperti itu.
Chinan menggunakan mata ilahi dan mendeteksi sesuatu yang aneh. Ada yang aneh dengan ketujuh pedang ini. Mereka memiliki keinginan untuk bersatu. Nangong Cheng bertanya dengan nada sinis. Junior Chinan, apakah Anda menginginkan 7 dosa besar ini? Sebelum Chinan menjawab, Nangong Cheng langsung menawar tinggi. Hari ini aku, Nangong Cheng, tidak percaya kamu dapat mengambil harta ketiga secara gratis. Aku bertaruh 100.000 pil Shantian. Chinan dengan tenang berkata, 7 dosa besar inilah benda yang sedang aku cari selama ini. Jadi, aku akan mengambilnya. Tetua Wealth Hall langsung mengumumkan, 7 dosa besar sekarang milik Chinan, ini akan menjadi akhir dari pelelangan. Setelah pelelangan usai, Nangong Cheng mendekati Chinan. Selamat kepada Junior Chinan karena telah menerima 7 dosa besar. Awalnya, saya diberitahu oleh Senior Leng Fung untuk mengajukan penawaran untuk 7 dosa besar ini. Karena Senior Leng Fung sangat menyukai 7 dosa besar ini. Setelah dia kembali dari misinya, jika dia tahu kamu mengambil 7 dosa besar ini, dia pasti akan datang dan berbicara denganmu. Bai Heng panik. Senior Leng Fung, sialan, Nangong Cheng ini sengaja menjebak kita. Chinan bertanya, siapa itu Leng Fung? Di antara para murid luar, mereka dibagi ke dalam domain luar dan domain dalam. Para murid dari domain luar semua di ranah body tempering. Hanya mereka yang telah mencapai ranah Shantian yang bisa berada di domain dalam. Senior Lang Fung berada di peringkat ke-10 di antara para murid domain dalam. Orang-orang yang berani melawannya akan disiksa dan dibunuh. Setelah pelelangan usai, para tetua Wealth Hall mengantar kepergian Chinan. Seorang tetua berkata, Chinan, selanjutnya aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Bai Heng juga mengingatkan, Tuan Muda Chinan, lihat di belakang Anda. Chinan dengan santai melambaikan tangan dan berkata, terima kasih, para tetua. Saya sangat puas hari ini di Wealth Hall. Jika ada pelelangan lain kali, silakan kirim seseorang untuk memberitahuku. Aku akan langsung datang. Para tetua hanya bisa kesal dalam hati. Sial. Dalam perjalanan pulang, Bai Heng menjelaskan tentang gunung tempat tinggal para murid, Tuan Muda Chinan. Kedua gunung ini adalah gunung domain luar dan gunung domain dalam masing-masing, yang merupakan tempat tinggal bagi para murid. Ia juga menjelaskan perbedaan aura di setiap kediaman. Itu sangat penting. Ambil contoh dari yang paling sederhana. Aura dari kediaman pertama adalah 5 kali lipat dari jumlah di kediaman kelima. Perbedaannya sangat besar. Bai Heng memberitahu Chinan, Tuan Muda Chinan, Anda berada di peringkat kelima di antara para murid luar, dan Anda diizinkan untuk tinggal di kediaman kelima di domain luar. Tentu saja, selama rank Anda di antara para murid di domain luar terus meningkat, tempat tinggal Anda akan berubah bersamanya. Nangong Cheng adalah orang yang tinggal di kediaman pertama. Chinan berpikir, Nangong Cheng tinggal di kediaman pertama. Sepertinya aku harus bergegas untuk meningkatkan kekuatanku. Bai Heng juga memberi info tentang murid lain. Huang Long berada di peringkat kedua di antara murid-murid domain luar. Cuyun ke-11 dan ke-12, Xiao Leng. Sesampainya di kediaman kelima, Chinan merasakan auranya. Aura kediaman kelima sudah sangat mengesankan. Betapa gilanya itu di kediaman pertama. Ia merenung. Ada jarak 5 kali lipat antara kediaman kelima ini dan kediaman pertama. Benar saja. Semakin tinggi ranknya, semakin besar manfaat yang bisa kamu dapatkan. Bai Heng pamit pulang. Tuan Muda Chinan, bolehkah aku pergi dulu? Chinan mengizinkannya dan berterima kasih atas bantuannya. Bai Heng senang karena hubungannya dengan Chinan semakin dekat. Sendirian di kediamannya, Chinan memeriksa hasil panennya. Panen kali ini benar-benar cukup banyak. Tanpa diduga, dengan token merah, naga ungu, aku mendapatkan 3 harta yang berbeda. Ini sangat hebat. Ia tahu efek bunga 7 warna, ambergris, dan 7 dosa besar. Tapi ada satu hal yang masih misterius. Efek dari harta ini telah diketahui. Tetapi, betapa anehnya.
dengan ginseng kuno ini. Ginseng ini sangat misterius. Menggunakan mata ilahi, Qin Nan mendeteksi sesuatu. Menurut mata ilahiku, jumlah kekuatan yang tersimpan di dalam ginseng ini sangat besar. Tapi, kekuatannya sedang dalam keadaan tertidur. Pasti ada cara untuk membangunkan ginseng kuno ini. Tiba-tiba ia mendapat ide. Aku tahu, senjata langka akan membutuhkan penyempurnaan dengan darah. Jadi, aku akan mencoba menggunakan darah juga. Qin Nan mencoba meneteskan darahnya pada ginseng kuno. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ginseng itu menyerap semua hartanya. Bunga 7 warna milikku. Ambar Grace, milikku. Pil emas 9 rotasi, milikku. 8.000 pil Martial Emperor milikku. Semuanya diserap. Qin Nan marah besar. Bangsat, kau cari mati. Dari dalam ginseng muncul aura kuat. Qin Nan menggunakan mata ilahi dan melihat sesuatu yang tak terduga. Anjir, benar-benar ada seseorang di dalamnya. Seorang gadis cantik muncul dan berkata dengan sombong. Apa yang kamu lihat? Berhenti mengintip sang putri ini. Karena energiku masih kurang, aku akan segera tertidur lelap. Kamu sebagai budakku, mulai hari ini dan seterusnya, bantu aku mencari pil yang banyak ya. Qin Nan tercengang. Apa? Seorang putri? Aku adalah budakmu, membantumu mengumpulkan pil? Qin Nan itu kemudian memberinya sesuatu sambil tertawa. Nih, makan. Pedang. Sementara itu, di luar kediaman, para murid merasakan kekuatan dahsyat. Apa yang terjadi di sana? Apakah ada seseorang yang sedang berlatih di sana? Kekuatan yang menakutkan, siapa yang tinggal di sini? Seseorang memberi informasi, itu adalah Qin Nan, yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi murid baru. Dikabarkan bahwa dia berhasil membunuh ranah badi temporing, lapisan ke-10. Martial Soul level 9, tingkat Huang. Dia termasuk jenius super. Ketika dia hanya berada di ranah badi tempering lapisan 8, dan Martial Soul level 8 tingkat Huang. Di tempat lain, seseorang mengamati dengan dendam. Aku harap kau menikmati ketenangan untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan kau merasakan kemarahanku.